Oke, kita balik lagi ya. Tentunya dengan narasumber yang baru. Nah, di sebelahku ini ada Verlon. Oke. Kak Verlon ini adalah salah satu operator kita juga yang ada di sini. Ya benar ya. Kadang di belakang layar. Ya, kadang di belakang layar, kadang di depan layar. Ada di beberapa program juga Kak Verlon juga. Betul. Live betul ya. Ya, Nah, di kali Askara ini Radio Streaming. Askara Radio Streaming benar. Kali ini Kak Verlon kita ajak di ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke. Jadi kita balik lagi sesuai janji kita minggu lalu. Minggu lalu Dua minggu lalu dua minggu lalu kan sama Ita. Nah, sekarang sama Kak Verlon. Oke, dan kali ini Kak Verlon ini dia punya job desk yang cukup millennials. Bener nggak sih? Job desk ketemu dengan hal-hal yang menarik ya, Ya, yang sekarang betul. lagi di ini sama anak-anak muda ya. Ya, betul. Dan kalau kita tarik mundur 10 tahun ke belakang mungkin pekerjaan ini belum ada. Bener nggak sih Kak Verlon? Iya, bahkan mungkin tidak ada yang pernah mengira bahwa ini akan menjadi sebuah pekerjaan ya. Ya, betul. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih buat para pendengar? Belum ada ya? Oke. Kayaknya juga karena begini Bi, tidak semua orang juga tahu bahwa sekarang ini sudah menjadi bisa dijadikan sebuah pekerjaan dan bisa menghasilkan gitu. Betul. Selain pekerjaan dia bisa menghasilkan. Betul banget. Dan ini kita nggak jauh-jauh dari ngobrolin soal sosial media. Betul ya, termasuk dengan platform yang kita pakai sekarang ini platform yang kita pakai. Nah, selain kalian bisa mendengarkan lewat audionya lewat ytr.org dan aplikasi, kita juga punya YouTube ya Kak Fer? Betul ya, punya YouTube ya. Buat kalian juga yang pingin nonton siaran ulangnya, yang ada visualnya, nggak suara doang, kalian bisa lihat di YouTube besok hari Selasa jam 6 sore. Betul. Ya, betul. Pengen lihat jaket kembaran kami. Oh iya, ini kita pakai jaket kembar by the way. Janjian loh ya. Padahal nggak janjian, sama-sama pakai hitam, celana jeans biru kan. Tinggal daftar partai aja kita. Partai apa Kak menghitam gitu. Kita maju 2024. Iya, betul. Dukung. Untuk Malang lebih maju. Kok Malang sih, kayak Indonesia Kak? Oh iya, untuk Indonesia lebih maju. Gitu, harus besar impiannya. Ya, Oke. Kita langsung aja nih Kak Verlon. Ya. Sebagai apa ya istilahnya, konten kreator di tempat kita nih. Menurut Kak Verlon nih, apa sih manfaat yang kita dapatkan kalau kita menggunakan sosial media secara global? Yang baik-baik aja dulu deh. Oke. Jadi kalau biasa tadi bilang sebagai konten kreator khususnya di Askara Radio Streaming ya, dan lebih umum itu untuk Yayasan Terang Warta Rohani lebih khususnya. Jadi karena memang kita tahu sendiri kan sosial media itu untuk branding satu, kemudian juga untuk eksistensi ya, bahwa mengetahui bahwa ternyata yayasan ini ada gitu kan ya. Nah, kalau kita mau lihat secara, ada beberapa saya coba catat tadi ya Bi, saya coba buka catatannya nggak apa-apa? Boleh dong. Beberapa manfaat yang sangat positif bagi kita pengguna sosial media, karena kadang ada tuh orang-orang yang punya sosial media tapi hanya digunakan untuk semata-mata hanya untuk eksistensi diri. Akhirnya dia memposting segala sesuatu yang mungkin itu bisa jadi spam buat orang lain. Gitu. Nggak bermanfaat gitu. Beberapa sih Bi yang coba saya catat karena coba teman-teman mungkin yang punya sosial media, yang paling kita rasakan ya. Yang pertama yang paling kita rasakan adalah kita terhubung dengan teman-teman kita yang lama. Setuju. Gitu kan ya. Teman-teman kita yang lama yang mungkin tidak satu kota dengan kita. Iya. Ya, ada di luar pulau. Jarak dan waktu ya. Betul ya, terpisah jarak dan waktu. Sebelum adanya pandemi Bi, aku udah sering banget mengikuti pernikahan lewat virtual. Oh gitu. Ya, live ya. Ya, live. Instagram nggak sih biasanya? Instagram, Facebook gitu kan ya. Kemudian di YouTube juga kan sudah ada. Jadi yang pertama kita bisa terhubung dengan orang-orang yang ada teman-teman atau sahabat kita yang dari luar gitu kan ya. Artinya di luar pulau yang tidak sekota dengan kita ya. Benar, kita bisa terhubung dengan mereka. Kemudian kita juga bisa menjalin interaksi dengan mereka gitu kan ya, ngobrol-ngobrol, tanya keadaan dan lain-lain sebagainya. Kita bisa menggunakan melalui sosial media. Interaksi itu kan bisa terjadi ketika mungkin saya memposting sebuah gambar
apa namanya kebersamaan dengan keluarga. Kamu sudah menikah tak sekarang? Oh iya gitu, benar. Kan, ya. Kabar kita terbaru bisa diketahui lewat postingan kita gitu. Betul. Kamu kok sendiri terus? Kamu jomblo ya? Gitu kan. Iya. Aku mau jodohin nih sama ini kan. Itu kan maksudnya interaksi. Benar-benar. Apa namanya ada interaksi apa namanya yang lebih dekat ya dengan teman-teman kita yang mungkin terpisah. Kemudian juga kita akan menemukan yang namanya pekerjaan di sana. Kan pekerjaan. banyak. Kita kan kayak apa nih? Banyak menemukan misal kayak info lowongan pekerjaan. Kalau dulu mungkin kita dulu kita mungkin hanya membaca melalui koran, gitu kan ya, melihat melalui televisi, mungkin atau mungkin mendengarkan melalui radio dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita bisa baca, kemudian kita bisa lihat di Instagram dan bahkan kita bisa kepoin terlebih dahulu perusahaannya. Ya nggak sih? Benar. Kita tahu maksudnya ini perusahaan apa sih, kemudian dia bergerak di bidang apa. Jadi ketika kita di interview mungkin kita bisa jadi lebih lebih paham. Ternyata produknya seperti ini ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Ya, benar. Kemudian media sosial. Kalau bicara media sosial kan secara komunikasi kan media itu kan ada teori yang mengatakan media itu adalah sebagai media edukasi untuk mengedukasi, untuk entertain, kemudian juga untuk mengajak, untuk campaign ya, untuk mengajak orang-orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi sebenarnya manfaat dari sosial media itu ada, semua tercakup di dalamnya. Jadi kalau kayak tadi aku bilang to entertain, kita juga mungkin bisa menunjukkan bakat kita di sana. Misal kan sekarang banyak tuh orang yang apalagi menggunakan fasilitas apa sih itu IGTV yang cukup panjang. Dia bisa nyanyi, bisa cover lagu lah, bisa bikin konten. Betul, show off. Mungkin dia bisa kita let's say mungkin gitar gitu kan ya, dia ngulik gitar dan lain sebagainya itu ya. Kemudian juga yang penting selain tadi kita bisa menemukan pekerjaan ya, kita menemukan pekerjaan, bahkan mungkin kita bisa bekerja langsung di sosial media seperti yang saya lakukan sekarang, yang saya laksanakan, siap laksanakan, seperti yang saya lakukan sekarang, karena sebenarnya menyenangkan banget kita bekerja di sosial media. Pertama, itu hal yang kita senangi gitu kan ya, itu hal yang kita sangat senangi bersosial media. Siapa sih sekarang yang tidak senang bersosial media, kecuali mungkin mereka orang-orang tua kita baby boomers ya istilahnya kayak gitu, yang usianya 50 tahun ke atas, mungkin mereka ya sosial media ya nggak terlalu kayak kita lah ya, nggak terlalu kayak kita. Tapi kalau usia kita, karena memang podcast ini pun kita tujukan untuk usia muda seperti kita kan ya, jadi menyenangkan banget. Siapa sih yang nggak mau hanya posting istilahnya ya, hanya posting, hanya ngedit, hanya bikin caption tapi dibayar, gitu kan ya. Kasarnya gitu ya. Itu menyenangkan. Kemudian juga di sosial media itu kita bisa membranding diri, membranding diri kita. Jadi kita bisa menampilkan. Kalau kemarin gini kita baru Sabtu kemarin kita ada webinar bersama dengan Kak Gadima kita. Kita bicara tentang semua bisa bikin konten menarik di Instagram. Kemarin Kak Gadi juga sempat menyinggung bahwa Instagram itu tidak hanya untuk to educate, yang seperti aku bilang teori komunikasi itu to educate, to entertain, tapi itu juga media sekarang itu media untuk kita membranding diri. Siapa sih diri kita sebenarnya. Nah, makanya itu penting untuk kita menampilkan apa adanya. Gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas di ada segmen selanjutnya ya. Jadi kita bisa membranding diri. Misal nih, ada beberapa teman-teman yang sempat cerita kemudian curhat, termasuk sahabatmu si Hiskia. Termasuk si Hiskia itu sempat bilang gini, "Kak, aku itu suka nge-MC." Aku sempat pernah bilang sama dia, "Ya udah, kamu branding aja dirimu di sosial media." Itu karena begini, sosial media apapun itu platformnya ya, mau Instagram, kan banyak tuh, Facebook, kemudian juga ada WhatsApp dan lain sebagainya, itu kan kita bisa pakai dan itu free. Gratis. Itu free, kita bisa gratis. Jadi aku sempat pernah bilang sama dia, pengalaman ya, yaudah kamu branding aja dirimu di sana sebagai seorang master MC. Master ceremony gitu kan ya, seorang MC. Jadi ya udah tulis aja, kalau kamu MC ya tulis MC, karena kan di bio itu nanti akan bisa jadi kayak CV gitu ya jadinya. Betul, jadi CV yang bisa terpampang gratis, orang bisa lihat. Bener. Begitu jadi bisa membranding diri kita di sana. Kita bisa memperlihatkan diri kita, siapa sih kita. Nah, makanya itu kalau dulu ya, aku tuh pertama kali punya sosial media itu tahun
2007. Kamu Apa masih itu? ingat Friendster nggak? Masih dong. Friendster. Masih. Tapi sebelum Friendster itu aku itu pernah pakai, aduh apa sih program chat yang punya Yahoo itu? Ya, Yahoo. Apa sih itu kan? Ya itulah. Ya, kayak ini pasti tahu tuh. Karena Yahoo apa Kak? itulah pokoknya itu kan keren banget. Ya, Jadi kita bisa kirim tahu aku. emot apa segala macam Ya. yang masih menggunakan huruf ya kan kayak. Aduh, Benar, usia nih benar. jadi aduh. Aduh, aku lupa. Ingat, tapi tahu kan? Tahu. Terus kemudian aku pernah punya Friendster ya. Itu yang cukup lama. Aku pun baru mulai punya Friendster itu di pertengahan tahun 2007. 2007 itu memang baru-barunya sih ya. Ya, jadi pertengahan tahun 2007 itu pun pertama aku itu SMA ya. Jadi ikut-ikutan, teman-teman punya Friendster, ikut-ikut. Iya, aku ikut-ikut. Jadi segala macam aku posting yang mungkin waktu itu pengetahuanku pun ya karena memang wajar ya, maksudnya pada tahun itu yang seperti Bias bilang tadi, siapa sih pernah menyangka 10 tahun yang lalu iya akan seperti ini, akan menghasilkan uang cuan ya untuk sosial media ini. Nah, itulah yang mungkin hal-hal positif. Ada juga bisa mungkin kita di sosial media itu kita bisa bergabung dengan grup-grup yang bermanfaat di Facebook. Iya benar, banyak itu di Facebook grup-grup. Betul, di Facebook itu kan banyak grup-grup bermanfaat. Misal kayak aku tuh yang ikut di Facebook tuh kayak grup membaca Malang gitu kan ya. Jadi ada buku baru mereka bedah. Kemudian kita diskusi di dalamnya. Ada buku ini ya, ternyata buku ini penulisnya sama loh dengan buku ini gitu-gitu lebih. Jadi komunitas bermanfaat. Tidak hanya komunitas baca, mungkin komunitas sesuai dengan hobi kita. Misalnya kamu suka ke gunung lari gitu kan ya. Itu pasti ada komunitasnya. Ada benar. Komunitasnya, komunitas runner dan lain sebagainya. Jadi kita bisa gabung dengan komunitas, atau mungkin ketika kita menuliskan bio kita, biasanya kan kita suka nulis bio. Kalau aku tuh suka nulis kalau di bioku ya, Instagram khususnya kayak desain grafis, master of ceremony, terus misal runners Malang gitu-gitu. Jadi orang nanti kalau search, dia pelari. Oh, dia tuh kayak gini ya. Dia pelari ya, itu kayak CV mungkin tadi ya. Iya, gitu ya. CV singkat lah. Iya, CV singkat. Jadi kita mungkin bisa diajak join yuk di grup kita yuk. Kita nih setiap hari ini ada event ini, lari atau gimana. Ayo ikut gitu ya. Benar. Betul ya. Selain kita bisa bergabung di grup yang bermanfaat, itu tadi kita bisa mengembangkan koneksi sosial kita. Oh ya, setuju kalau itu. Sangat aku sangat setuju karena 2 sampai 3 tahun belakangan ini itu yang aku lakukan di media sosialku, Bi. Itu yang aku lakukan di media sosialku untuk menggrab sebanyak mungkin orang ya, sebanyak mungkin orang dengan berbagai macam profesi gitu kan ya. Karena itu juga karena kan ada yang bilang kayak gini, kalau kita semakin banyak teman maka kita akan semakin cerdas, ya nggak sih? Iya, betul. Iya kan, semakin banyak teman, semakin banyak koneksi. Yang pertama kita akan semakin banyak cerdas. Maksudnya kita akan semakin bukan cerdas sih, lebih kayak kebuka pikirannya gitu kan. Ternyata ini banyak hal yang bisa kita dapat dari orang lain dan itu betul. Free gitu. Maksudnya itu kita free ilmu, artinya ilmu ya yang bisa kita dapat ke orang lain dan itu free yang mereka bisa tuangkan ke kita. Iya, secara nggak langsung loh itu. Secara nggak langsung kalau kita punya koneksi yang koneksi interaksi sosial yang cukup banyak. Nah, itu setuju. Terakhir, Bi, aku mencoba mencatat adalah kita bisa belajar dari Instagram. Banyak. Ini Instagram secara khusus ya? Instagram, semua sosial media sih. Okay. Instagram secara khusus, kemudian juga ada aku lihat juga sekarang Facebook itu udah mulai kayak carousel gitu. Jadi gambar yang yang bisa di sliding gitu kan. Jadi kita bisa belajar banyak hal. Kayak misal nih, aku suka masak, Bi ya. Meskipun mungkin masakanku nggak seenak kamu ya. Meskipun mungkin masakanku nggak seenak kamu, tapi aku suka belajar. Dan dari mana aku belajar? Dari internet, dari Instagram secara khusus ya, dari Instagram. Kemudian kalau pengen lebih detailnya mungkin kita bisa buka YouTube gitu kan ya. Kita bisa buka YouTube. Tidak hanya belajar memasak ya. Aku pun bahkan kadang kayak misal nih, bagaimana sih cara menggrab massa melalui sosial media itu aku masih pelajari di sosial media gitu kan ya. Jadi banyak Instagram atau mungkin banyak banyak profil Instagram yang aku ikuti ya, akun-akun Instagram maksudnya yang aku ikuti yang itu bermanfaat buat aku. Makanya sempat juga Kak Gadi kemarin sempat singgung ya, maksudnya kalau ada entah itu akun Instagram atau akun Facebook yang mungkin itu kita menganggap itu relate dengan kita, di like
kemudian di save ya, karena secara otomatis nanti Instagram itu akan mengatur, oh ternyata si orang ini suka orang ini. suka hal orang ini suka hal yang ini. Jadi hal-hal yang itu yang bisa, hal-hal positif itu yang bisa kita bisa kita dapatkan ya. Kurang lebih itu sih Bi, maksudnya itu manfaat ini ya, positifnya ya. Manfaat positif. Banyak banget loh sebenarnya memang. Kalau Kak Verlon sendiri ini aktifnya di mana nih? Untuk pribadi nih, bukan pekerjaan. Pribadi ya. Kalau aku pribadi Instagram ya. Instagram. Dulu aku pernah tapi setahun ini aku udah jarang nulis ya. 2 tahun inilah sama Blogspot. Oh, Blogspot. Ya pernah tahu kan ya. Itu sebenarnya platform lama sih. Maksudnya, lama banget. Lama banget ya, itu platform lama. Tapi aku baru mulai aktif di Blogspot itu tahun 2014 ya. Ya semenjak aku bekerja lah. Jadi aku karena memang senang nulis juga kan ya. Jadi ya itu kayak semacam curhatan pribadi, tapi tidak disertai dengan gambar. Kadang kan kalau di Blogspot kan biasanya orang sertai dengan gambar. Aku tidak menyertakan gambar, tapi sebenarnya aku bercerita tentang pribadiku sendiri gitu. Jadi suka nulis gitu kan ya. Tapi yang paling sering, karena aku bilang tadi ya, 2 tahun ini udah jarang aku buka ya. Mungkin udah bersarang laba-laba kali ya. Blogspotku itu. Yang paling sering aku buka Instagram sih, untuk sekarang ya. Ya, untuk sekarang ini Instagram. Sometimes sih Facebook juga sih, maksudnya kayak tapi nggak sesering Instagram. Kalau Facebook mungkin kalau mau lihat intensitasnya ya, kalau Instagram mungkin bisa setiap hari ya, bisa setiap hari. Kalau Facebook mungkin seminggu 3 kali, tentu. Iya, seminggu 2 kali gitu-gitu. Iya sih, emang fenomenanya kalau Instagram itu kebanyakan di circleku sendiri kebanyakan Instagram, dan ada ini nih, ada platform baru TikTok. Oh iya. Ini udah mulai ini Kak Fer, udah mulai. Kamu punya nggak sih? Aku ada. Aku udah nginstal tapi belum daftar itu. Aku baru mempelajari, maksudku ya baru di tahap mempelajari sih Bi. Nah, ini kalau berdasarkan ini ya, apa yang kulihat, observasiku sementara. Kalau di TikTok itu mereka lebih mengedepankan video pastinya. Oh gitu ya kan? Dia lebih mengedepankan gini video. Oke. Dia mungkin populer dengan hal-hal yang berbau entertain, dance. Dulu kan sering ada challenge apa. Dia populer karena hal-hal seperti itu. Nah, kadang tapi ada ini juga nggak sih? Kayak apa itu? Dubbing-dubbingan gitu. Iya, banyak. Iya kan, ada kan? Tapi di dalamnya itu ada banyak hal yang di luar hal itu. Maksudnya di luar dance dan sebagainya itu banyak banget, masak, terus ada konten tutorial. Itu dalam bentuk video. Video singkat. Cuman biasanya 1 menit gitu. Dan itu menarik. Rata-rata menarik. Dan aku lihat beberapa portal media besar kayak Kompas itu mereka sudah mulai masuk ke TikTok. Betul. Ini juga aku kemarin sempat lihat Kumparan pun punya punya loh. Iya, memang. Jadi TikTok ini mungkin 1-2 tahun ke depan bakalan booming. Menurutku pribadi ya, tapi ini bakalan booming karena dia punya keunikan tersendiri. Dia kelihatannya kayak story Instagram kan. Kalau kita pertama kali aku pakai, ini kayak story Instagram sih sebenarnya. Cuman lanjut terus. Nah, di situ ada gimana ya? Dia tuh addicted banget gitu loh. Karena apa yang kita lihat itu infinity. Kita bisa swipe up, terus nggak bisa habis gitu ya, maksudnya nggak bisa habis penasaran. Betul. Dan mereka suka bikin ini, apa ya istilahnya ya, bikin orang penasaran. Ya, misal contohnya gini, dia bikin video, katakanlah ini yang pernah kulihat ya, jadi ada rumah, ada cewek tinggal di rumah A. Nah, dia punya tetangga di rumah B. Rumah B itu di seberang jalannya lah ya. Nah, si tetangga ini dia beli pohon. Nah, padahal dia nggak punya halaman rumah. Nah, rupanya pohonnya mau ditaruh di lantai 6. Nah, dia bikin videonya tuh dramatis banget. Ini jadi ada dubbingnya gini. Ini tetangga ini lagi beli pohon baru nih. Padahal dia nggak punya halaman. Terus dijelasin. Kalau kalian pengen tahu, cek part 2 ya. Nah, pas dia bilang cek part 2, kita mau nggak mau harus klik profilnya dia kan. Dia nanam di mana sih gitu kan ya. Nanam di mana? Nah, kita harus klik di
part 2. Oke. Otomatis kita harus masuk ke profilnya. Kita masuk ke profilnya, kita lihat part 2. Oh, part 2 kita lihat. Terus part 3-nya ada apa enggak, part 4 dan berikutnya. Oke. Nah, itu yang bikin penasaran. Kadang mereka suka mecah-mecah videonya. Di samping karena keterbatasan TikTok hanya bisa upload sekian menit, tapi memang mereka buat gitu supaya mancing masuk ke profile. Ya seru sih ya. Seru. Ya mungkin nanti akan menjadi seperti Instagram kali ya. Iya. Tapi kamu tahu nggak sih, Bi? Ini beberapa penelitian yang dilakukan, yang aku kemarin, karena aku punya teman dosen kan ya. Jadi dia sempat meneliti dengan beberapa teman-teman dosen yang lainnya. Kamu tahu nggak sih platform apa yang paling pecah tahun ini? Paling pecah. Ini aku nebak ya. Iya. Aku nebak TikTok. No. Apa? Podcast. Oh iya, podcast. Ya. Jadi apa namanya? Mungkin karena satu pandemi. Ya, terus orang di rumah aja. Mau ngapain aja kan dia bingung. Maksudnya dia bingung ya, daripada apalagi orang yang suka ngoceh gitu kan ya. Maksudnya orang yang suka ngoceh, atau mungkin misal nih ya tidak mendiskriminasi orang-orang marketing ya. Biasanya itu orang-orang marketing tuh orang-orang yang nggak bisa diam, Bi. Iya, benar. Misal dia ada aja bahan omongannya, tidak melulu jualan ya. Nah, ketika orang-orang marketing ini tidak bekerja di lapangan, mereka pasti kan di rumah tuh kayak kebingungan, pusing, ngapain ya gitu. Oh iya, waktu ini ya pandemi ya. Waktu luangnya panjang. Buat podcast gitu. Nah, mereka bikin podcast lah. Entah itu podcast hanya audio aja, atau dengan video gini, dengan video yang bisa di YouTube, atau dengan video. Jadi itu katanya tahun 2020 ini itu paling pecah. Dan banyak juga platformnya. Maksudnya kita mau taruh di mana aja kan, podcast itu banyak. Gitu, Bi. Iya, setuju sih kalau podcast lagi pecah di belakangan, karena artis-artis pun juga banyak yang punya. Bahkan kita pun sekarang ikut kan, artinya bukan semata-mata ikut-ikutan, tapi karena kita pengen menginspirasi orang banyak juga kali ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media tadi kan kita sudah ngobrol kesana kemari soal hal baiknya nih. Betul, Bi. Tapi kan sosial media juga nggak sempurna, ada sisi negatifnya, dan menurutku itu sisi negatifnya juga nggak sedikit, benar nggak? Nah, kalau menurut Kak Verlon ini apa aja sih, berdasarkan pengalaman dulu deh, ada nggak sisi negatif dari sosial media yang pernah didapetin? Sisi negatif dari sosial media, yang pertama, puji Tuhannya, Bi, aku tuh nggak pernah yang sampai dihack gitu. Oh iya, oke. Sampai dihack. Tapi gini, aku pernah punya pengalaman, dan itu saudaraku sendiri, kakakku ya, lebih tepatnya. Dia itu memang jualan online ya. Jadi dia jualan online, aplikasi yang dia pakai Instagram gitu kan ya. Aplikasi yang dia pakai Instagram. Kalau dibilang rame banget juga nggak rame-rame banget ya, tapi ada aja. Maksudnya setiap hari tuh ada aja yang maksudnya beli 1-2 kan lumayan kan ya, terhitung rame lah. Tidak terhitung rame maksudnya, tapi ada aja yang beli gitu kan ya. Nah, mungkin pertama analisanya dia ya. Jadi dia itu punya teman-teman yang nggak suka mungkin sama dia ya, nggak suka lihat keberhasilannya, akhirnya dihack lah. Akunnya diambil alih. Iya, akunnya diambil alih, kemudian diposting gambar-gambar pornografi gitu ya. Pokoknya gambar-gambar yang sebenarnya nggak pantas lah. Nggak pantas. Terus di caption lagi gitu kan ya. Sekarang aku jualan ini gitu-gitu. Jadi paham. Sekarang aku jualan ini karena barang-barangku udah nggak laku, akhirnya aku jualan diri gitu-gitulah. Maksudnya kayak kasar-kasar gitu. Menurut aku sih, aku pertama kali lihat, kalau nggak salah kasusnya itu 2018 akhir tuh. 2018, aku agak lupa ya, 2018 akhir atau 2019 awal, aku lupa. Aku shock gitu loh, Bi. Maksudku kok ada orang yang sejahat ini gitu. Maksudnya ada orang yang sejahat. Fitnah banget itu ya. Ya, fitnah banget, ada orang yang sejahat ini. Ya kita sih belum pernah menemukan dan tidak dilaporkan ke polisi ke polisi. Dan lain-lain. Ya, kakakku tidak melaporkan ke polisi. Itu salah satu. Jadi saking terbukanya kan, media sosial itu kan terbuka banget gitu ya. Terbuka banget. Jadi setiap orang, siapapun ya bisa melihat. Ya termasuk itu tadi, ketika mungkin hubungannya ya iri ya, mungkin aku bilang itu iri kali ya. Iri, terus akhirnya dihack, difitnah dan sebagainya supaya jatuh usahanya. Supaya turun ininya. Nah, itu salah satu dampak negatifnya. Aku juga masih mencatat beberapa ya. Aku ambil dari kompasnia.com ya. Aku mencoba mencatat dan merangkum beberapa hal-hal yang
apa mungkin bisa dibilang negatif ya dari sosial media, karena dari sekian banyak yang positif tadi. Tapi aku meyakini platform ini pasti dibuat untuk sebuah kebaikan, pasti kan ya. Kamu percaya nggak sih? Maksudnya kayak gitu, masih apapun sih itu pasti dibuat untuk kebaikan. Tahu nggak sih hal yang bikin itu negatif siapa kira-kira itu? Oknum yang memanfaatkan untuk gitu. jelek-jelek. Gak mungkin kan siapa sih pembuat Facebook tuh? Mark. Iya, itu nggak mungkin dia bikin ini supaya dunia hancur dan ya, enggak lah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kalau memang visinya dan misinya seperti itu udah didemo banyak orang dia. Tapi ya, betul. Ya memang oknum ya segala sesuatu. Jadi kita harus pahami bukan platformnya yang jahat, tapi oknumnya ada beberapa orang yang memanfaatkan itu gitu ya. Aku mencoba mencatat salah satunya tadi itu dia. Dihack ya. Membuat orang dengan kecerdasannya itu untuk menghack dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, kita jadi susah bersosialisasi. Ya, setuju. Susah bersosialisasi artinya kamu sendiri deh, kira-kira menghabiskan waktu bersosial media berapa jam per hari? Berapa ya? Kalau di luar kerjaan. Kalau kerjaan kan itu otomatis kita nggak bisa utak-atik ya, maksudnya karena itu kerjaan. Kalau aku sendiri sudah menelimit sebenarnya. Oh gitu ya. Bagus sih. Di handphoneku ada programnya, jadi aku cuma bisa buka Instagram per hari itu cuma 1 jam. Wow. Jadi kalau lewat dari 1 jam udah terkunci Instagramku, nggak bisa aku buka. Jadi gitu kalau ya? Instagram memang ku set seperti itu untuk Instagram. Tapi untuk yang lainnya kayak YouTube, kalau YouTube nggak mungkin ku set 1 jam lah. Nonton video bisa lama karena kalau aku jujur lebih addicted ke YouTube daripada ke Instagram. Oke. Ya, ada sih beberapa temanku juga yang aku nemuin. Nonton ya, untungnya nonton yang berfaedah lah. Nggak nonton yang 19 menit ya. 19 detik. 19 menit. 19. Berarti bukan yang itu kamu. Itu di Twitter kan. 19 detik. Ya, jadi aku Instagram melimit karena aku merasa waktu dulu itu toksik banget. Instagram itu toksik banget yang bikin aku nggak produktif, bikin aku jadi memikirkan hal yang harusnya nggak aku pikirin gitu loh. Betul Nah, betul sih. Itu aku rasakan efeknya, dan ya karena aku merasakan efeknya, kalau aku diem aja juga salah juga kan. Nah, akhirnya aku mencegahnya dengan melimit penggunaan. Ya, karena ada software khususnya itu tadi aku install supaya Instagram cuma bisa aku buka 1 jam per hari. Berarti dia kalau udah melebihi 1 jam udah ke lock sendiri gitu ya? Terlock. Oke. Jadi alarm buat alarm buat kita. Iya, ada remindernya. Kurang 10 menit penggunaanmu. Oke, aku matiin. Mungkin aku mau tidur pengen Instagraman lagi, berarti Instagramnya aku matiin, nanti mau tidur baru aku habisin 10 menit di Instagram. Oke. Itu menurutku salah satu hal negatifnya jadi ini sih Kak, addicted dan ansos jadinya. Misalkan kita keluar di kafe segala macam, harusnya kita ngobrol sama temen yang kita ajak nongkrong, tapi malah kita membuka Instagram yang jadi ini kita nggak ada obrolan sama teman kita. Itu sering terjadi. Itu tadi kan harusnya ada interaksi antara kita gitu kan ya. Apalagi yang aku paling nggak suka tuh ketika, bukan nggak suka sih sebenarnya, itu urusan mereka juga sih. Kadang kalau makan gitu ada keluarga gitu kan ya, masing-masing pegang handphone, paham. Entah mereka main games, entah mereka buka media sosial, atau entah story makanannya masing-masing. Harusnya kan itu dipakai lebih intimate untuk keluarga, maksudnya ini waktu keluarga ya, kita nggak bisa ngatur sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi, itu dampak itu negatif. Salah satu fenomena yang kita lihat di mana-mana sih sekarang. Dampak negatifnya itu, jadi kita susah untuk bersosial ya, secara real ya. Benar. Kalau di media sosial mungkin dia makanya itu banyak orang yang kayak gini. Kamu kalau di media sosial rame loh. Gitu ya, kalau di sini kok diem aja. Itu dampaknya. Ya, banyak. Itu dampaknya. Terus ini ada istilahnya pengen viral, terus dia bikin konten yang negatif. Ingat nggak siapa dulu tuh yang bikin konten sampah-sampah? Ya, itu konten sampah-sampah ada itu. Ini ada beritanya sih Kak. Coba kita buka ya. Coba ya kita lihat ya. Ini ada berita dari regionalkompas.com. Sebentar. Nah, beritanya itu tentang ini ya, ini headline judulnya dia bilang gini. Niat ingin viral justru berujung urusan polisi dan dihujat warganet. Nah, ini jadi ceritanya, aku ceritain aja sedikit ya. Ini ada 3 pelajar, mereka itu bikin konten media sosial, mereka bikin freestyle di jalanan umum. Oke.
dibikin freestyle di jalanan umum tapi malah dapat hujatan dari netizen. Nah, kenapa? Karena itu tadi, harusnya kalau dia pengen viral, dia mungkin freestyle itu adalah salah satu cabang atau salah satu bakat dari dia ya. Sebenarnya bisa dimanfaatkan di track atau di arena yang betul. Nah, bukan di jalanan umum. Bener nggak sih? Nah, akhirnya ketika dia bikin konten itu di jalanan umum, dia pingin mendapatkan feedback dari netizen, tapi malah dihujat nih orang. Iya, ditangkap polisi pula. Tangkap polisi pula. Udah dihujat, ditilang, ditangkap polisi. Nah, itu salah satu hal buruknya. Hal buruknya. Orang pingin viral akhirnya melakukan segala hal yang melanggar batas-batas bermasyarakat gitulah. Iya, batas-batas bermasyarakat. Itu juga tadi dampak negatifnya, kita mungkin akan kehilangan banyak waktu ya. Jadi kalau kita semakin sering bermain sosial media, pekerjaan bisa terbengkalai. Wah, itu jangan sampai sih. Aku pernah sampai di titik itu, Bi. Oh gitu. Aku pernah sampai di titik itu, pekerjaanku akhirnya terbengkalai karena seperti kamu bilang tadi, itu kan kayak addicted gitu, kayak maksudnya kayak aduh, kalau nggak lihat part berikutnya penasaran. Sayang nih kalau nggak lihat part berikutnya. Akhirnya kecanduan, pekerjaan akhirnya terbengkalai atau pekerjaan dikerjakan asal-asal. Iya, betul. Gara-gara sosial media. Gara-gara sosial media. Tapi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan sosial media. Seharusnya kontrolnya. Iya, kontrolnya di diri sendiri, bukan sosial medianya. Iya sih, setuju banget. Kemudian juga ada banyak ya, Bi, kayak kayak cybercrime. Gitu. Cybercrime itu banyak banget. Itu cyberbullying. Iya, cyberbully kayak gitu-gitulah di sosial media. Terus itu hack itu tadi. Itulah hal-hal negatifnya seperti itu sih, Bi. Oke, banyak ya. Jadi di segmen pertama kita udah bahas beberapa hal tadi, mulai dari manfaat yang bagus-bagus, banyak banget yang bagus. Terus ada juga hal-hal negatif yang barusan kita bahas. Yang negatif juga banyak. Tapi pada intinya adalah semua kontrol ada di diri kita sendiri. Kita mau pakai platform ini untuk hal negatif atau hal yang positif. Oke.